Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Ia telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan dan kesempatan sehingga kita masih sempat berada di Zoom kali ini guna untuk melaksanakan pembelajaran. Yang kedua kalinya, salat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW, yang mana Ia telah memberikan kita suri tauladan yang baik sampai sekarang ini. Yang ketiga kalinya di sini saya selaku moderator sekaligus pemakalah akan memaparkan pembahasan kami yang berjudul Qiyas Istilahi Wazan Fi'il. Dan untuk mempersingkat waktu, di sini langsung saja kepada Qurratul Aini, selaku rekan saya untuk membacakan apa tuh fi'il sulasi mazid masih. Kepada Qurratul Aini dipersilakan. Ya, baik, terima kasih Nurdia Andini. Yang pertama itu pengertian fi'il sulasi mazid khumasi. Fi'il sulasi mazid khumasi ialah kalimat yang fi'il mazinya terdiri dari 5 huruf, 3 berupa huruf asal ditambah 2 huruf tambahan. Adapun huruf tambahan tersebut berupa hamzah wasol, nun, ta, taklif, dan alif. Fi'il sulasi mazid khumasi ini terbagi atas 5 bab, yaitu yang pertama fi'il yang berwazan infa'ala, yaitu huruf tambahannya adalah alif dan nun diawali fi'il madi. Yang kedua, fi'il yang berwazan ifta'ala, yaitu huruf tambahannya adalah alif di awal dan ta antara fa dan ain fi'il madi. Yang ketiga, fi'il yang berwazan if'ala. Huruf tambahannya adalah alif di awal dan huruf sejenis lam fi'il madi. Yang keempat, fi'il yang berwazan tafa'ala. Huruf tambahannya adalah ta di awal dan huruf sejenis ain fi'il madi. Yang kelima, fi'il yang berwazan tafa'ala. Huruf tambahannya adalah ta di awal dan alif setelah fa fi'il madi. Pada bentuk fi'il mudhari'nya, semua huruf mudhari'ah difathahkan apabila awalnya adalah alif, maka ainnya dikasrahkan, dan apabila ta di awal maka ainnya difathahkan. Selanjutnya, berikut ini wazan tasrif fi'il sulasi mazid khumazi. Yang pertama, fi'il madi, in fa'ala, ifta'ala, if'ala, tafa'ala, tafa'ala. Fi'il mudhari, yanfa'ilu, yafta'ilu, yaf'alu, yatafa'alu, yatafa'alu. Masdar, in fi'alan, ifti'alan, if'illalan, tafa'ulan, tafa'ul. Masdar, munfa'al, mufta'alan, muf'alan, mutafa'alan, mutafa'al. Isim fa'il, munfa'ilun, mufta'ilun, mufa'ilun, mutafa'ilun, mutafa'il. Isim maf'ul, munfa'alun, mufta'alun, muf'alun, mutafa'alun, mutafa'alun. Fi'il amar, infa'il, ifta'il, if'alin, tafa'al, tafa'al. Fi'il nahi, la tanfa'il, la taf'il, la taf'al, la tatafa'al, la tatafa'al. Isim zaman, munfa'alun, mufta'alun, muf'alun, mutafa'alun, mutafa'alun. Isim makan, munfa'alun, mufta'alun, muf'alun, mutafa'alun, mutafa'alun. Yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Nurdian Andini.
Ya, baik. Saya akan melanjutkan. Apa itu fi'il sulasi madid sudasi? Fi'il sulasi madid sudasi ialah kalimat yang fi'il madinya terdiri dari 6 huruf, 3 berupa huruf asal, ditambah 3 huruf tambahan. Adapun huruf tambahan tersebut berupa hamzah wasol, alif, sin, ta, tad'if, waw, nun, ya, dan lam. Fi'il sulasi madid sudasi. Fi'il sulasi madid sudasi ini terbagi atas 6 bab, yaitu yang pertama, fi'il yang berwazan istaf'ala. Huruf tambahannya adalah alif, sin, dan ta di awal fi'il madhi. Yang kedua, fi'il yang berwazan if'ala. Huruf tambahannya adalah alif di awal, sejenis ain dan wawu antara dua ain pada fi'il madhi. Yang ketiga, fi'il yang berwazan if'awwala. Huruf tambahannya adalah alif di awal dan dua waw setelah ain pada fi'il madhi. Yang keempat, fi'il yang berwazan if'alun. If'alla. Huruf tambahannya adalah alif di awal. Alif setelah ain dengan sejenis lam pada fi'il madhi. Yang kelima, fi'il yang berwazan if'allala. Huruf tambahannya adalah alif di awal, nun setelah ain, dan sejenis lam pada fi'il madhi. Yang keenam, fi'il yang berwazan if'alla. Huruf tambahannya adalah alif di awal, nun setelah ain, dan ya pada fi'il madhi. Untuk lebih jelasnya, berikut tasrifan dan fi'il sulasi madid sudasi. Pembahasan sulasi yang terakhir adalah sulasi madid sudasi, masih tetap sama karena ini adalah sulasi, maka huruf aslinya tetap 3 huruf dan terdapat 3 huruf tambahan sehingga terdiri dari 6 huruf atau sudasi. Berikut ini wazan tasrif sulasi madid sudasi. Fi'il madi, istaf'ala, if'aw'ala, if'awwala, if'ala, if'allala, if'anla. Fi'il mudhari', yastaf'ilu, yaf'awilu, yaf'awilu, yaf'allu, yaf'alu, yaf'allilu, yaf'anli. Mudhari' masdar istif'ala, if'i'ala, if'iwala, if'ilalu, if'illa, if'illa, if'illa. Isim fa'il, mustaf'ilu, maf'awilu, maf'awilu, muf'allu, maf'anilu, maf'anil. Isim maf'ul, mustaf'alu, muf'awalu, maf'awalu, muf'allu, muf'anlalu, muf'anni. Fi'il amar, istaf'il, if'aw'il, if'awwil, if'allu, if'anlil, if'anli. Fi'il nahi, la tastaf'il, la taf'aw'il, la taf'awwil, la taf'alu, la taf'al, la taf'alla, la taf'anlil, la taf'an. Isim zaman, mustaf'alla, muf'aw'alu, muf'awwalu, muf'allu, muf'anlilu, muf'anni. Isim makan, mustaf'alu, maf'aw'alu, maf'awwalu, muf'allu, muf'anlilu, muf'anni. Sekian PPT
Kali ini jika ada yang ditanyakan dipersilakan. Selesai ya? Ya, Bapak. Sudah selesai. Ada pertanyaan? Sulasi Mazid Khumasi ya? Ya, Bapak. Sulasi Mazid Khumasi dan Sulasi Mazid Sudasi. Sulasi Mazid Khumasi ada berapa wazan? Jadi, Ada 5 wazan, Pak. ada 5 wazan. Apa aja? Yang pertama infa'ala, yang kedua ifta'ala, yang ketiga if'ala, yang keempat tafa'ala. Apa diantara faedahnya ya? Oh iya, Pak, faedahnya kita Faedahnya sudah tercantum di makalah. wazan Sulasi Mazid Khumasi. Ya? Ini di makalah kita sudah tercantumkan untuk faedah dari fi'il sulasi khumasi. Yang pertama, faedah dari wazan infa'ala di mutawa'ati fa'ala yang menunjukkan arti mutawa'ah dari wazan fa'ala. Apa itu mutawa'ah? Mutawa'ah ya, Pak? Ya? Arti dari mutawa'ah? Contohnya apa contohnya? Contohnya kasaratu zujaja fa'in kasaro. Artinya? Ya, artinya saya memecahkan, maka pecahlah kaca itu. Maka pecahlah kaca itu. Iya, Pak. Kalau sulasi mujaradnya dari inkasar apa? Sulasi mujarad. Sulasi khumasinya kan atau sulasi mazidnya kan inkasaro. Pasti dia berasal dari sulasi mujarad. Semua sulasi mazid itu
awalnya berasal dari sulasi mujarrad ya kan. Kalau inkasaro asalnya sulasi mujarradnya apa? Kasaro. Kasaro artinya apa? Kasaro. Kasaro. Kasaro banyak ya, Pak? Oh iya banyak. Kasir. Itu mah kasuro pakai sa. Ini kan pakai sin. Sa sama sin beda. Kalau sa kan titiknya 3 di atas. Kalau sin nggak ada titiknya. Kalau kasuro banyak. Kasuro ya suru. Banyak. Kalau kasaro tadi contoh fiilnya apa tadi? Contoh faedah mutawa'ah tadi. Oh, kasaratu zujaja wa in kasaro. Oh iya pecah. Kasaro Saya mau hancur, Pak. maka Kasaro memecahkan. Iya, Pak. Ya. Pecahlah. Ya. Kasaro memecahkan. Kalau inkasaro Pecahlah. Menjadi pecah. Ya. menjadi pecah. Kalau fiilnya kasaro itu ada maf'ulnya. Kasaro Muhammadun az-zujaja gitu kan. Muhammad memecahkan apa? Kaca ya kan? Atau kasartu az-zujaja. Saya memecahkan kaca. Ada objeknya, ada maf'ulnya. Maf'ulnya itu az-zujaja, kaca. Saya memecahkan kaca. Ada maf'ulnya kan? Itu kalau fi'il sulasi mujarrad kasaro. Kalau fi'il sulasi mazid khumasi inkasaro. Ya, dia jadi apa? Nggak punya maf'ul. Inkasaro zujaj. Inkasaro zujaju. Kaca menjadi terpecah atau menjadi pecah. Nggak ada maf'ulnya kan, nggak ada objeknya kan. Kaca menjadi pecah. Kaca pecah, gitu aja kan. Jadi mutawa'ah itu apa? Yang tadinya punya maf'ul, jadi nggak ada maf'ulnya. Ya, Pak. Lawannya li ta'diyah. Kalau li ta'diyah itu yang tadinya nggak ada maf'ul, jadi ada maf'ulnya. Seperti karuma Muhammadun. Muhammad mulia. Ini dari fi'il sulasi mujarrad karuma nggak punya maf'ul. Karuma mulia. Muhammadun siapa? Muhammad. Muhammad mulia. Udah cukup. Tanpa butuh maf'ul. Kalau akroma Muhammadun Zaidan. Nah, ini ada maf'ulnya jadi. Akroma memuliakan. Ya. Dari yang tadinya karuma ada tambahan satu huruf jadi akroma, ya, sulasi mazid rubai, ya, tambahannya satu huruf. Akroma Muhammadun Zaidan. Muhammad memuliakan Zaid. Nah, jadi
Kalau yang kayak gini modelnya lit ta'diyah. Menjadikan fi'il lazim menjadi fi'il muta'addi. Yang tadinya nggak ada maf'ulnya jadi butuh maf'ul. Yang tadinya Muhammad mulia cukup menjadi Muhammad memuliakan, butuh maf'ul. Siapa yang dimuliakan? Objeknya siapa? Zaid. Nah, lawannya itu tadi ya. Kalau tadi itu yang tadinya punya maf'ul malah yang sulasi mujaradnya punya maf'ul dirubah ke sulasi mazid. Contohnya sulasi mazid khumasi yang ini. Kasar tu zujaja. Fi'il sulasi mujaradnya ada maf'ulnya. Saya memecahkan kasar tu azujaja, kaca. Dirubah jadi inkasaro. Maka nggak ada maf'ulnya. Menjadi pecah. Inkasaro menjadi pecah apa? Azujaju. Azujaju jadi maf'ul. Jadi fa'il. Nggak ada maf'ulnya. Inkasaro zujaju. Kaca menjadi pecah. Nah gitu, paham ya? Ada faedah lain dari infa'ala, wazan infa'ala? Kalau tadi kan lil mutawa'ah. Ada lagi nggak? Nah, di amsilat tasrifiyah biasanya ada tuh penjelasannya. Oke, untuk wazan yang lainnya, wazan berikutnya. Kalau tadi infa'ala ya. Jadi infa'ala wazan fi'il khumasi ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ini fi'il sulasi mazid khumasi ya. Ada Bapak contoh yang dari limutawa'ah juga dari infa'al. Lil mutawa'ah juga. Ya, limutawa'ah juga. Kalau yang selain lil mutawa'ah ada nggak? Nggak ada Bapak. Nggak ada. Oke, wazan yang lain coba. Wazan ifta'ala. Ada Pak. Faedahnya apa? Faedahnya juga dari limutawa'ah yang menunjukkan dari wazan fa'ala. Ya. Ya, contohnya jama'tul ibila fajtama'a. Saya telah mengumpulkan onta, maka onta itu telah terkumpul. Ya, mirip ya. Kayak tadi Pak. ya. Iya, Pak. Yang tadinya ada maf'ulnya jadi ijtama'al ibilu atau ijtama'al ibilu. Jadi nggak ada maf'ulnya. Yang awalnya kan jama'tu aku mengumpulkan. Kalau mengumpulkan kan ada objeknya kan. Fajtama'al ibilu, maka ibil atau onta itu berkumpul. Nggak ada maf'ulnya. Yaitu ya, contoh dari wazan ifta'ala ya. Ifta'ala wazannya. Contohnya atau kiasnya adalah ijtama'a. Ijtama'a ini lil mutawa'ah juga ya. Di antara faedah ifta'ala. Setelah ifta'ala ada Kenapa Pak? wazan yang ketiga apa? Wazan yang ketiga if'ala. 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 Faedahnya apa di antaranya? Faedahnya lidalalati ala dukhuli fi sifati. Itu menunjukkan arti masuknya fiil pada suatu sifat atau fiil. Contohnya ahmarul busyru. Artinya buah kurma itu telah maksudnya masuk warna merah. Masuk warna merah. Iya, Pak.
Jadi pekerjaannya itu apa? Bentuk pekerjaannya memasukkan sifat ya. Iya, memasukkan sifat ke satu objek ya, atau satu benda. ke bendanya. Ihmaro apa tadi? Ihmarro ahmarrol busyuru. Ahmaro. Iya, Pak. Bukan ihmaro. Oh iya, Wazannya ya, Pak, apa wazannya? Wazannya af'alla apa if'alla? If'alla. Jadi ihmaro apa ahmarro? Ahmarro. Ihmarro. Ini ahmaro apa ihmaro nih? Ihmarro. Tadi Qurratul Aini bilang ahmaro, terus kata Nurdian ihmaro. Giliran Ya, saya Pak. tanya lagi, kata Nurdian ahmaro, kata Qurratul Aini ihmaro. Ini dua orang gimana sih? Bolak-balik baik. Enggak. Ini lihat di makalah ada ini apa namanya salah harokatnya. Oke, kalau gitu ikutin wazannya aja. Wazannya apa sih? If'ala. If'ala. Berarti ihmaro apa ahmaro? Ihmarro. Ihmaro dong. Karena wazan itu kan patokannya. Nggak usah bingung. Ikutin wazannya. Wazannya if'ala ya jadinya ihmaro. Dan semua warna itu bisa masuk ke wazan ini ya. Ihmaro menjadi merah. Apapun yang menjadi merah, yang bisa menjadi merah, bisa menggunakan wazan ini ya. Kayak misalkan ihmarra wajhuhu, ya kan? Wajahnya memerah, ya menjadi merah. Karena apa kalau wajahnya merah? Senang ya? Biasanya Malu, Pak. Malu, ya malu atau marah, bisa jadi marah sebaliknya. iya. Ya, kalau marah memerah apa menguning? Memerah, Pak. Tapi ada wajah menguning ya. Kalau wajah menguning kenapa? Bayi yang kena penyakit kuning. Oke, ada ihmaro, ada ikhdorro. Kalau ikhdorro biasanya tumbuh-tumbuhan tuh ya. Ikhdorro syajar. Pohon itu menghijau, artinya tumbuh dengan apa? Tumbuh dengan baik ya, artinya merintis daun-daun yang baru gitu. Terus ada iswadda menjadi apa? Iswadda Hitam. Ibyaddo menjadi apa? Putih. Jadi putih, Pak. Bisa al-wajh. Allahumma bayyid. Ya Allah putihkanlah wajahku. Ibyaddal wajhu. Wajahnya menjadi putih bersih. Antaran dia sering berdoa setelah berwudu minta diputihkan wajahnya. Ya, nggak pakai skincare lagi. Inner beauty-nya keluar. Ada yang sebaliknya, iswadda. Ya, kenapa dia menghitam wajahnya? Karena kurang wudu kali. Kurang wudu ya. Skincare-nya juga kurang. Mainnya ke sawah mulu. Kalau enggak, panas-panasan mulu. Dan semua warna ya. Di antara faedahnya, if'ala itu ya, ingetin ya. Yaitu satu wazan minimal satu faedah ya, kita tahu ya. Setelah if'ala ada wazan tafa'ala ya. Tafa'ala, Pak.
Hah? Tafa'ala. Tafa'ala apa tafa'ala? Tafa'ala. Tafa'ala dulu ya. Ada dua ya. Ada tafa'ala pakai syiddah atau tasdid. Ada yang tafa'ala pakai alif setelah fa fi'il. Jadi yang mana dulu nih? Yang keempat yang mana? Tafa'ala pakai tasdid ya. Ya kalau tafa'ala ya, wazan tafa'ala apa faedahnya? Limotowa'ati fa'ala. Sama ya kayak infa'ala tadi. Kayak infa'ala dan ifta'ala tadi ya. Iya, Pak. Iya. Sama ya. Contohnya apa? Contohnya takassaro. masih ya sama. Masih contoh yang sama. Tadi kan kasar tu azujaja ya. Aku kasar tu azujaja, aku memecahkan kaca. Bisa pakai patakasaro, maka menjadi pecah. Bisa juga pakai fankasaro, menjadi pecah juga sama. Bisa juga ya, itu dua itu. Ada juga contoh yang lain, Pak. Contoh yang lain gimana? Suratul ini. Tabannaitu Yusufa. Aku mengambil anak angkat Yusuf. Maksudnya aku ambil Yusuf sebagai. Gimana? Tabannaitu Yusufa gitu. Aku mengambil Yusuf sebagai anak. Iya, mengadopsi lah bahasa. Tabanna itu mengadopsi anak. Bukan anaknya, tapi dijadiin anaknya. Tabanna namanya. Ya, ini lisoirurah namanya. Kalau model contohnya tabanna itu, aku menjadikan tabanna itu Yusufa, aku menjadikan Yusuf sebagai anak. Ini namanya lisoirurah. Yang tadinya bukan anak dijadiin anak. Ya. Ini namanya lisairurah ya. Menjadikan sesuatu itu ya berdasarkan pekerjaannya. Misalkan ya berdasarkan objeknya. Jadi tabanna itu Yusufa gitu ya contohnya ya. Aku menjadikan Yusuf sebagai anak. Ya. Jadi Yusuf itu ya, Pak. Objek yang kemudian terkena pekerjaan. Pekerjaannya itu menjadikannya dia sebagai anak. Ya. Tabanna, tabanna. Ya. Tabanna itu mengambil atau menjadikan anak. Siapa yang kena pekerjaan itu? Si Yusuf. Jadi Yusuf jadi anaknya dia. Walaupun bukan anak kandung, tapi anak angkat bahasanya. Dan model fiil yang lain yang mungkin mirip seperti itu, ya. Dan terakhir yang fiil khumasi itu adalah tafa'ala ya. Nah, tafa'ala itu diantara faedahnya apa tadi? Untuk tujuan apa? Untuk menggambarkan pekerjaan yang
terdiri dari dua belah pihak. Ya. Karena pekerjaan ini dilakukan oleh dua belah pihak. Misalkan tadoroba Zaidun Amron. Ya. Zaid dan Amar saling memukul. Jadi pekerjaan ini dari dua belah pihak. Si Zaid memukul, si Amar memukul. Dan pekerjaan-pekerjaan lain yang mungkin bisa menjadi contoh, yang itu pekerjaan itu dilakukan oleh kedua belah pihak. Misalkan ta'arofa Zaidun Amran. Zaid dan Amr saling berkenalan, gitu kan? Ta'arofa. Terus apa? Ta'awana, saling menolong. Saling tolong menolong. Terus apa lagi? Takhobaro, saling memberi informasi. Segala pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh dua belah pihak bisa menggunakan ini, apa namanya? Wazan ini, wazan tafa'ala. Ya. Ta'alama, saling mengajarkan. Apa lagi? Tanaza'a, saling berniza, saling bertengkar atau saling kontrak. Tanaza'a. Tanakosha, saling bermunakosha, saling berdebat. Ada juga tajadala, saling berdebat. Jidal. Pokoknya pekerjaan yang bisa dilakukan oleh dua belah pihak ini bisa menggunakan wazan tafa'ala, ya. Wazan yang kelima dari fi'il sulasi mazid khumasi. Ya, benar ya, Qurratul Aini ya. Iya, Pak. Mohon maaf tadi keluar, Bapak. Beli apa keluar? Oke, dan wazan-wazan ini pasti kita temukan di Al-Quran. Modelnya gitu. Yang mengikuti wazan ini gitu. Kias-kiasnya ada di dalam Al-Quran. Cuman kita belum mencoba menganalisa aja atau mencari ya. Jadi pokoknya wazan sulasi mazid ini insya Allah bisa kita temukan juga contoh-contohnya di dalam Al-Quran. Mungkin ada yang bisa ya. Tadi mungkin yang kalimat dita'arofu, nah, itu kan mengikuti wazan ta'arofa, tafa'ala, saling mengenal, ya kan? Liyataba'adu, misalkan ada ayat seperti itu. Kalau taba'adu saling menjauh dari kata ba'uda, ya ba'udu, menjauh, jauh. Jadi semua wazan-wazan itu ya, baik wazan sulasi mujarrad atau wazan sulasi mazid yang rubai, khumasi dan sudasi ini, kalau nggak semuanya ya minimal sebagiannya pasti kita bisa temukan di dalam Al-Quran ya. Cuma mungkin polanya aja atau bentuknya aja. Bentuknya bisa berupa fi'il madhi, fi'il mudhari, bisa dalam bentuk isim masdarnya atau isim fa'ilnya, isim maf'ulnya, dan bentuk-bentuk yang lain itu. Ini sebenarnya inti dari makalah ini, selain mengetahui bentuk wazan-wazannya, juga mengetahui bentuk-bentuk tasrifannya, artinya tasrifan istilahnya dari fi'il madhinya, misalkan
wazan tadi infa'ala, yanfa'ilu, infi'alan. Infi'alan ini kayaknya sering nih kalimat infi'alan ya, kalimat yang mengikuti wazan infi'alan isim masdar ini, wazan isim masdar dari infa'ala, infi'alan. Di dalam Al-Qur'an kayaknya wazan ini sering kita temukan, cuma kita lupa nih model apa fiilnya atau apa, kalimatnya gimana. Pokoknya ada in-nya, ada in-nya. Ya, mungkin nanti kalau kita lagi, ini kan lagi bulan puasa ya. Bulannya tadarus Al-Qur'an nih, nanti kadang kita menemukan fiil, baik itu fiil madhi atau fiil mudhari atau isim masdar atau isim fa'il atau isim, ya bentuk-bentuk isim fa'il atau isim maf'ul yang mengikuti wazan-wazan ini nih. Baik wazan sulasi mazid, wazan khumasi ya. Sulasi mazid rubai atau sulasi mazid khumasi atau sudasi. Ya. Oh, tanah soro, Pak. Hah? Tanah soro. Tanah soro. Iya. Itu kan dari fiil mujaradnya nasoro yang suruh kan. Masukkan ya, huruf ta. Ya. Sama alif setelah pak fiilnya. Jadi mengikuti wazan tafa'ala, tanah soro. Jadi kan saling ya. Nasoro kan menolong. Saling menolong. Ayatnya gimana bunyi ayatnya? Nggak usah jauh-jauh, di Al-Quran aja ada kalimat tabaraka, ya kan? Tabaraka ini pasti mengikuti wazan tafa'ala. Tapi apa ya, faedahnya? Apakah saling tabaraka? Nah, mungkin punya faedah yang lain. Nah, tentunya kalau untuk Al-Quran itu selain kita berpatokan dengan buku-buku tasrif atau penjelasan tentang faedah-faedahnya, kita juga perlu merujuk ke tafsir-tafsir ya, karena memang nanti maksud dari faedah dari kalimat tersebut akan lebih mengena penjelasannya dari para ahli tafsir timbang kita mencoba sendiri, coba-coba memahami dengan, ya memang nggak ada salahnya karena kaidah tasrif atau kaidah nahwu itu ya fungsinya adalah menjaga lisan dari kesalahan dalam memahami ucapan orang Arab atau ucapan atau ungkapan-ungkapan Al-Quran dan hadis. Ya, tapi tentu ada bagian-bagian yang menjadi ahlinya, ya kan, menjadi bagian dari ahlinya, menjadi tanggung jawab ahlinya. Misalkan kalau untuk pemahaman Al-Quran tentunya kita lebih mengedepankan para ahli tafsir gitu kan. Kalau pemahaman hadis, penjelasan dari para ahli hadis. Seperti itu. Itulah namanya menghormati atau mengapresiasi para ahli di bidang. Tentunya mereka punya penguasaan yang sangat tinggi dan dalam ya, sangat dalam tentang ilmu ini, ilmu tata bahasa Arab ya. Semua mereka berdasarkan ilmu ini. Cuma kalau kita terjun langsung ke Al-Quran itu ibarat orang yang kalau minum itu langsung ke air laut. Kadang-kadang kita nggak sanggup tuh dengan garamnya, rasa asinnya. Sehingga apa kita anggap, wah salah nih. Ya, yang salah Anda. Ya, kenapa langsung minum dari laut? Nggak
melalui proses penyaringan para ulama. Nah, tafsir itu adalah proses penyaringan. Maksudnya dipahami dulu oleh ulama, diijtihadkan oleh ulama yang mereka punya perangkat keilmuan. Tapi untuk yang standar-standar mungkin bisa langsung diaplikasikan. Gak apa-apa kita langsung. Ya. Artinya untuk menguji bahasa Arab kita, ya, cuma dalam rangka latihan aja, bukan dalam rangka ijtihad sendiri, bukan. Ya kayak tadi ayatnya apa tadi? Kamu sebut tanah soro itu. Kamu maksudnya mau nyebutin ayat Nurdian? Atau ayat di Al-Quran mungkin dari sekian para penghafal Quran nih. Ada ayat lain yang mengikuti wazan fi'il yang udah ada nih, kayak fi'il. Di dalam Al-Quran ada walaqad karramna. Ini kan saya. Jadi ada kalimat karramna. Ini kan kalau karramna ini kan mengikuti wazan fa'ala, karrama. Ya. Kalau ini masih sulasi mazid rubai, ya. Pembahasan makalah yang sebelumnya. Karroma. Nah, kalau karuma kan mulia, kalau karroma memuliakan. Seperti wazan akroma, dia sama. Ya, seperti akroma, ya. Jadi wazan fa'ala fungsinya atau faedahnya sama dengan ya af'ala, ya. Di antaranya adalah lita'diyah. Yang tadinya mulia jadi memuliakan. Karomna, kami memuliakan, kata Allah. Walaqad karomna, sungguh kami telah memuliakan Bani Adam, anak turunan Adam. Jadi semua anak turunan Adam itu sudah Allah muliakan. Ya. Sudah Allah muliakan. Jadi kalau kita misalkan memberikan sambutan atau kata penghormatan kepada orang lain, ya kepada teman-teman yang dimuliakan Allah, itu nggak salah karena memang Allah telah memuliakan semua anak Adam. Dan nanti orang-orang yang menyambut sambutan kamu itu atau penghargaan kamu itu, dia nggak perlu bilang amin karena itu bukan doa, ya. Misalkan kamu bilang para jamaah yang dimuliakan Allah, amin. Bilang kepada jamaahnya, Bu, tidak perlu amin karena ibu semua ini, kita semua udah dimuliakan oleh Allah. Yang harus diucapkan adalah alhamdulillah. Alhamdulillah kita udah dimuliakan oleh Allah. Karoma, ya, di wazan fa'ala. Faedahnya lita'diyah, yang tadinya nggak ada maf'ulnya jadi butuh maf'ul. Karena yang tadinya mulia menjadi memuliakan. Sama seperti akroma, memuliakan juga. Dari fi'il sulasi mujaradnya karuma. Karuma itu kan mulia. Nggak butuh maf'ul. Menjadi akroma atau karoma. Mengikuti wazan af'ala atau fa'ala. Ada lagi contoh di dalam Al-Quran. Coba kita kulik-kulik nih Najla yang hafal Quran. Sudah mulai mengantuk. Halo. Tanaza'tum itu bisa nggak, Pak? Tanaza'tum. Ya, itu di surah apa ya? Saya lupa. Surat An-Nisa, Pak. Nisa ya? Kan tadi udah saya contohkan ya. Cuman saya nggak bilang itu ayat Al-Quran. Seperti kalimat tanaza'a. Naza'a itu dari kata, ya, artinya saling, kalau di situ terjemahnya apa?
niza kan saling bertentangan ya, saling berardu, bersilat ya, atau berkelahi. Kalau situ fatanaza'tu gimana ayatnya? Fa in tanaza'tum fi syai'in. Oh iya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Gitu ya. Iya, Pak. Nah, itu artinya apabila kalian saling, ya kan, ada salingnya kan, saling berbeda pendapat atau saling bertolak belakang atau apa, maka kembalikanlah kepada Allah. Maksudnya farudduhu ilallahi wa rasul, artinya ya kalau memang belum ketemu titiknya, ya kita serahkan kepada Allah. Artinya kita tawakal. Jangan dijadikan bahan untuk keributan ya. Bisa juga farudduhu ilallah itu kembali kepada inti dari ajaran Islam dan ajaran Nabi ya. Apa intinya? Ya, kalau misalkan ini bilang A, ini bilang B. Ya intinya adalah misalkan saling menghargai gitu. Perbedaan pendapat yang ada misalnya, atau bisa jadi ditemukan memang yang lebih kuat, atau bisa juga temukan jalan tengahnya, bisa jadi. Jadi farudduhu ilallah maknanya luas juga ya. Ya ada tanaza'tum. Tanaza'tum. Nah, tanaza'tum ini fi'il madhi ya. Dari tanaza'a ya tanaza'u. Tanaza'a, tanaza'at, tanaza'ta, tanaza'at, tanaza'ta, tanaza'tuma, tanaza'tum gitu. Tanaza'tu, tanaza'na. Jadi tanaza'tum ini fi'il madhi, domirnya adalah domir mutakallim jamak ya. Tanaza'e mutakallim lagi apa namanya? Mukhotob ya, domirnya mukhotob antum, mukhotob jamak, jadi domirnya antum. Itu ada di tasrifan lugawi ya, nanti kita membahas misalkan dari fi'il madhi, tanaza'a, tanaza'a, tanaza'u, tanaza'at, tanaza'ata, tanaza'na, tanaza'ta, tanaza'tuma, tanaza'tum, tanaza'ti, tanaza'tuma, tanaza'tunna, tanaza'tu, tanaza'na. Nah, itu perubahan-perubahan yang disebut tasrif lugawi. Perubahannya karena bentuk apa namanya? Fa'ilnya atau pelakunya bisa satu orang, bisa dua orang, bisa tiga orang. Ya, perubahannya itu aja. Ya, perubahan domirnya, guys. Domirnya bisa domirnya itu ana, saya, anta, kamu, huwa, dia, laki-laki, hiya, dia, perempuan. Ya, kalau tanaza'a, ya, dia laki-laki. Tanaza'at, dia perempuan. Kalau tanaza'a panjang, dia dua orang, laki-laki atau perempuan. Kalau tanaza'u, mereka laki-laki. Kalau tanaza'na, mereka perempuan. Tanaza'ta, kamu laki-laki satu orang. Tanaza'tuma, kamu laki-laki dua orang. Atau tanaza'tuma bisa juga kamu perempuan dua orang. Tanaza'tum, kamu banyak orang, ya jamak laki-laki. Tanaza'tunna, ya kamu sekalian banyak orang perempuan. Tanaza'na, kami. Tanaza'. Kalau tasyabaha Sama ya. Tasyabaha itu saling samar. Ya, artinya ada dua hal itu sama-sama samar. Ya. Artinya
tasyabaha itu kan artinya samar ya. Artinya karena ada dua hal yang dengan keduanya itu bikin bingung. Jadi samar dah ya kan. Itu misalkan ini ayatnya gimana ya? Tasyabahal khalqu itu ya. Yang Al-Baqarah ayat 70, Pak. Innal baqara tasyabaha alaina. Innal baqara tasyabaha alaina wa inna apa? Tepatnya. Itu ada terjemahnya nggak? Nggak ada. Innal baqara tasyabaha alaina wa inna insyaallah lamuhtadun gitu. Nah, jadi itu berkaitan dengan sapi ya, sapi betina ya. Sapi betina yang menjadi objek pencarian orang-orang yang ingin persoalannya diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui satu metode ya. Metodenya itu dengan nanti mencari satu ekor sapi. Cuma kemudian mereka ini orang-orang Yahudi ini dengan kecerdasannya yang over ya kan, membuat mereka jadi sulit ya, karena mereka selalu bertanya mulu, kritis ya, tapi bikin sulit tentang sapinya. Sapinya begini ya. Yang tadinya jelas, artinya jelas. Sapi, udah sapi aja, udah jelas sapi. Nggak perlu diperjelas lagi yang nanti membuat Anda semakin sulit. Akhirnya disuruh cari sapi yang warnanya itu aneh ya. Warnanya aneh, kuning agak keemas-emasan atau apa gitu. Kuning agak kemerah-merahan. Yang sulit juga dicari sapinya. Saya kurang paham ya untuk maknanya tasyabaha di situ. Tapi tasyabaha kalau dari ayat misalkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kalau nggak salah di surah Al-Imran ya, ayat ke-7 ya kalau nggak salah. Coba ayat 7 atau ke-6 ya, yang tentang ayat muhkamat dan mutasyabihat. Nah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ya. Di antaranya ayat-ayatnya itu muhkamat dan di antaranya mutasyabihat. Nah, mutasyabihat itu dari kata tasyabaha ya tasyabahu. Nah, mutasyabihat ini itu mengikuti wazan tafa'ala ya. Wazannya tafa'ala ya tafa'alu. Cuma dia bentuknya bentuk isim fa'il. Coba tasyabaha ya tasyabahu, tasyabuhan, fahuwa mutasyabihun. Nah, mutasyabihat itu dari kata mutasyabihun. Mutasyabihun karena dia mu'annas, ayat kan mu'annas, ayatun mutasyabihatun. Nah, jamaknya mutasyabihat, jamak mu'annas salim. Jadi dia fiilnya tasyabaha, mengikuti wazan tafa'ala ya. Mutasyabihat bentuknya isim fa'il. Wa huwa mutasyabihun. Cuma karena dia muannas, fahiya mutasyabihatun. Mutasyabihatun kan mufrad ya. Jamaknya mutasyabihat. Nah, jadi ayat-ayat yang mutasyabihat. Mutasyabihat itu yang samar. Artinya apa? Karena ada dua yang saling tarik menarik nih. Ya. Maksudnya apa? Ayat yang ada dua makna yang saling tarik menarik. Kayak misalkan contoh ayat mutasyabihat itu kan ya diantaranya adalah berkaitan dengan sifat-sifat Allah ya, atau ya sifat, misalkan Allah disifati dengan alal arsyis tawa ya, ar-Rahmanu alal arsyis tawa, Allah istiwa. Istiwa ini punya banyak makna. Dari banyak makna itu kita jadi bingung karena samar. Jadi pakai makna yang mana nih? Nah, jadi
Jadi dikategorikan ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa itu yang memiliki banyak makna mustarok, dikategorikan sebagai ayat mutasyabihat. Kenapa? Karena samar, kita nggak bisa menentukan maknanya yang mana. Istawa itu maknanya apa? Bisa juga dengan ayat lain, misalkan yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Apakah sama tangan Allah dengan tangan manusia? Tentunya beda. Bagaimana memahami tangan Allah tapi berbeda dengan tangan manusia? Ini kan jadinya bingung kan? Dan tidak mungkin, mustahil Allah itu punya tangan seperti manusia. Jadi bingung lagi kan? Maka ayat yang membingungkan ini karena kesamaran maknanya dikategorikan dengan mutasyabihat. Oke, mungkin di contoh-contoh yang lain di ayat Al-Quran kita bisa temukan yang mengikuti wazan-wazan fi'il, sulasi mujarrad, sulasi mazid, dan lain sebagainya. Nah, intinya memang penerapannya itu. Jadi ketika kita menemukan satu kata, langsung kita analisa, ini kayak mirip wazan ini deh, ya kan? Yang penting wazannya itu apa? Misalkan wazan sulasi mujarrad nih, yang 6 bab, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, fa'ila yaf'ilu. Itu wazannya hafal sama tasrifan istilahinya, fa'ala yaf'ulu, fa'alan fahuwa, wa maf'alan fahuwa fa'ilun, wa zaka maf'ulun. Terus sama mauzunnya, contoh-contohnya. Lu kalau hafal, nanti kita nemu kata apa aja di dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam apa, pasti kita bisa menganalisa, oh ini mah mengikuti wazan ini mengikuti wazan ini, oh ini bentuknya isim fa'il, ini bentuknya isim maf'ul, ini bentuknya masdar, ini bentuknya fi'il madhi, ini bentuknya fi'il mudhari dari wazan ini. Nah, di antara fungsinya itu, ya tadi kan kita udah bisa sedikit kan menganalisa kan. Ya, saya sering mencontohkan misalkan di ayat surah Al-Fatihah kan ada kalimat alhamdu. Alhamdu ini isim masdar dari hamidah yahmadu hamdan. Hamdan itu kalau dipakai alif lam jadi alhamd. Tinggal kenapa dibaca dhammah? Itu urusannya ilmu nahu. Kenapa dibaca alhamdu? Karena dia mubtada. Itu urusannya ilmu nahu. Tapi kalau dia itu dari hamidah kok jadi hamad, itu bentuknya apa? Oh isi masdar. Itu urusannya ilmu sorof. Ilmu sorof. Paham ya? Ya, Pak. Dari hamidah yahmadu kok jadi katanya, jadi kalimat, jadi kata alhamdu. Oh dia isi masdarnya hamdan, kalau pakai alif lam jadi alhamd. Tinggal kita mau baca du atau di atau da, itu urusannya ilmu nahu. Kedudukannya apa? Oh mubtada berarti alhamdu. Jadi kita udah menemukan dua kunci nih, kunci ilmu nahu dan kunci ilmu sorof. Kalau kunci ilmu sorof itu tadi ada kata, kita mau tentukan dia sebagai bentuk apa? Fi'il, fa'il, isim, fi'il, madi, mudhari, atau isim fa'il, atau isim masdar, atau isim maf'ul, atau isim yang lainnya. Nah, bentuknya, sigohnya. Itu tasrifan istilahi maksudnya. Terus dia itu wazan apa? Menghitung wazan apa? Wazan sulasi mujarrad apa wazan sulasi mazid? Sulasi mujarrad yang mana? Yang fa'ala yaf'ulu, apa fa'ala yaf'ilu, apa fa'ala yaf'alu? Atau yang lainnya? Kalau sulasi mazid rubai apa mazid khumasi apa mazid sulasi gitu. Bapak, saya ini dapat ayat yanfa'u, itu masuknya dari fi'il mudhari. Wazannya sulasi mujarrad ya. Yaf'alu. Ya, iya yaf'alu. Fi'il madinya apa? Fi'il madinya nafbati dari kata yanfa'u kan? Ya. Yaf'alu berarti kan, kalau yaf'alu kemungkinannya
Fa'ila yaf'alu, fa'ala yaf'alu, ada dua itu. Nafa'a yanfa'u atau nafi'a yanfa'u. Kayaknya nafa'a yanfa'u. Karena di antara ciri dari wazan fa'ala yaf'alu itu memang dia itu di antaranya fiil-fiil yang ada huruf halak. Huruf halak itu kan di antaranya ain. Kalau nafa'a yanfa'u, ya karena ainnya itu huruf halak, dan huruf halak di antara ciri fa'ala yaf'al itu fiil-fiilnya terdiri dari huruf halak, huruf halqi bahasa gitu. Kalau ilmu tajwid itu huruf halqi, hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha gitu. Ya itu ya, jadi dia sulasi, dia itu fiilnya fiil mudhari, ya bentuknya bentuk fiil mudhari, wazannya fa'ala yaf'alu sulasi mujarrad. Ya, gitu. Ada lagi? Cari yang isim biar lebih ini. Takobal minna. Takobal minna. Dia bentuknya dulu deh, apa tuh? Bentuknya fiil apa isim? Kalau fiil apa? Fiil madhi, mudhari, amar, nahi. Fiil mudhari. Fiil mudhari mana ada? Madi Pak. Fiil madhi mana ada? Takobal itu kan artinya ya Allah terimalah. Berarti fiil amr. Iya. Rabbana takobal minna. Ya Allah. Perintah ya, Pak. Tuhan kami, takobal terimalah minna dari kami. Nah, berarti kan fiil amr. Wazannya apa? Ya. Takobal wazannya apa? Tafa'al. Iya. Wazan fiilnya tafa'ala ya, tafa'alu, tafa'ulan. Fahuwa mutafa'ilun wa dzaka mutafa'alun. Tafa'al. La tatafa'al. Tafa'alun, tafa'al. Taqabbal, la tataqabbal, taqabbalun, taqabbal. Ya, benar ya? Benar apa salah? Ya, Pak. Uswatun ya, mau nyebutin ayat apa nih? Kamu baca satu ayat deh, nanti kita analisa. Kamu silakan, Uswatun, baca ayat apa yang kamu hafal. Di-unmute dulu dong. Yang dihafal, Bapak. Iya, dan yang panjang-panjang. Wa may yuhajir fi sabilillah. Wah, yuhajir itu. Ada kalimat yuhajir itu bentuknya apa? Kalau ditanya bentuknya apa, bisa fiil, bisa isim. Kalau fiil langsung cari, dia fiilnya madhi apa mudhari apa amr apa fiil nahi. Kalau isim dia mau isim masdar apa isim fa'il, apa isim maf'ul, isim makan, isim zaman, isim alat. Fiil amar ya, Pak? Yuhajir. Kata kasroh. Hah? Yuhajir. Enggak semua yang sukun itu fiil amr loh. Kalau tadi takobal sukun memang dia fiil amr. Yuhajir ini kan memang ada huruf mudhari'ahnya, huruf ya dari fiil hajaro, yuhajiru. Ya, yuhajiru. Berarti kan fiil amrnya hajir. Fa'ala fa'ilu. Fa'il gitu. Hajir. Nah, kalau mau fiil amrnya hajir. Kalau yuhajiru fiil mudhari. Kenapa dia sukun? Fiil mudhari punya kemungkinan sukun kalau dia kemasukan amil jawazim. Atau kemungkinan dia bisa fathah kalau kemasukan amil nawasib atau amil nasab. Nah, ini kebetulan dia sukun, berarti kemasukan apa? Amil jawazim. Amil jawazimnya apa? Di situ ada huruf man. Ya. Man syartiyah li syarat. Siapa yang hijrah? Nanti ada jawab syaratnya. Jawab syaratnya juga fi'il mudhari yang nanti sukun juga. Itu namanya fi'il syarat, jawab syarat. Dan itu jazm. Kenapa? Ya kemasukan huruf man. Man itu
man lisyartiyah. Kan wa may yuhajir gitu kan. Gimana ayatnya tadi uswatun hasanah? Wa may yuhajir fi sabilillah. Terus lanjutannya itu ada jawab syaratnya. Yajid gitu ya. Iya, Bapak. Wa may Yajid lahu yuhajir fi sabilillah yajid lahu muraghaman katsira. Nah, yajid lahu itu jawab syarat dari waman yuhajir sukun. Sukunnya itu karena masuk amil jazam di situ, yaitu huruf man. Yuhajir jadi sukun. Yajid, yajid itu jawab syaratnya. Siapa yang hijrah kepada Allah, yajid lahu, maka dia akan mendapatkan. Lahu baginya, ya, maksudnya dia akan mendapatkan muraghaman katsira. Banyak apa yang diharapkan. Artinya pengharapan-pengharapan yang dulunya diharapkan itu dia dapat. Ente punya harapan apa? Hijrah aja. Ya. Jadi makna hijrah itu luas. Ente mau jadi orang sukses, hijrah. Hijrahnya gimana? Luas maknanya. Tergantung Anda mau memahami hijrah itu apa? Pindah tempat atau pindah perilaku. Kalau mau sukses, Anda harus hijrah. Hijrah dari malas ke rajin, dari nggak semangat jadi semangat, dari lemah menjadi kuat, gitu. Paham ya? Oke, coba Aat baca ayat Al-Quran, nanti kita analisa di situ. Ada semua ayat bisa dianalisa. Asik. Satu ayat ya. Apa aja, Pak? Aja, jangan ayat-ayat setan aja. Ayat-ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Oke, kita ambil yang terakhir deh, mukminun. Mukminun artinya apa? Orang-orang yang beriman. Dari artinya kita udah bisa paham ya. Ya, Pak. Orang-orang yang beriman. Berarti dia bentuknya apa? Mukminun. Kata mukminun tuh sigotnya apa? Bentuknya apa? Isim, Pak. Sim apa? Sim alat, sim zaman, sim makan, sim masdar, sim fa'il, sim maf'ul. Mukminun, orang yang beriman, berarti orang yang melakukan suatu pekerjaan iman kan, berarti dia isim fa'il gitu. Ya. Iya, Pak. Kalau mubasyarun, orang yang diberi kabar, oh berarti dia nggak melakukan. Dia sebagai objek, berarti isim maf'ul. Paham ya? Mubasyarun, orang yang dikabarkan kabar gembira bil jannah dengan masuk surga, berarti kata mubasyarun itu sigo isim maf'ul. Paham ya? Karena dari segi makna mubasyarun itu orang yang diberi. Berarti dia nggak melakukan pekerjaan. Tapi dia objek yang diberi tahu kabar tentang kabar kebaikan. Oh, berarti maf'ul. Maf'ul kan objek. Ya kan? Berarti tashkurun itu ini juga isim isim fa'il juga, Pak. Dari mana tashkurun isim fa'il itu ayat apa? Kan orang-orang yang bersyukur. Lah. Iya. Kalau isim fa'il ya, itu wazannya kita kembali ke wazan ya. Karena ini berkaitan dengan ilmu shorof, kita harus kembali ke wazan. Isim fa'il itu kalau dia wazannya fi'il sulasi mujarrad, dia rata-rata fa'ilun, syakirun. Kalau Anda minas syakirin, syakirin dari kata syakir, fa'il itu kuncinya di wazannya. Oh, wazannya syakir. Oh, dia sigonya isim fa'il. Kalau tashkurun, ini wazannya wazan fi'il. Yashkuru, yashkuroni, yashkuruna.
taskuru, taskuroni, taskurna, taskuruna, taskuro, taskuro, taskuru, taskuruna. Itu ada taskuruna. Fi'il apa? Mudore dari kata Mudhari. syakaro yashkuru. Gitu. Cuman dia bentuknya jamak. Ya. Cuman kadang orang memaknainya aja. La'alakum tashkurun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Padahal maksudnya supaya kalian menjadi orang yang senantiasa bersyukur. Mereka yang bersyukur. Bersyukur maksudnya itu fi'il, pekerjaan. Cuma memang kalau udah terjemahan Indonesia emang gitu jatuhnya. Orang sering terjemahnya orang-orang yang bersyukur. La'alakum tuflihun, supaya kalian menjadi orang-orang yang, maksudnya supaya kalian menjadi mereka yang bersyukur. Mereka bersyukur. Mereka bersyukur berarti kan yaskurun, ya kan? Itu fi'il mudhari. Paham nggak? Beda dengan mukminun. Kalau mukminun emang dia dari wazan amana yu'minu. Ya, jadi mengikuti wazan af'ala yuf'ilu if'alan fahuwa muf'ilun fahuwa mu'minun. Itu emang sigoh fa'ilnya begitu wazannya. Wazannya muf'ilun. Kalau yang mujarad kan fa'ilun. Kalau yang mazid biasanya muf'ilun atau mustaf'ilun. Ya. Misalkan wazannya fa'ala yufa'ilu mufa'ilun, ya kan? Atau wazan af'ala yuf'ilu muf'ilun. Wazan fa'ala mufa'ilun. Nah, itu sigo isim fa'ilnya itu berubah dari fa'ilun jadi mufa'ilun atau mufa'ilun, tergantung wazannya. Jadi ada mimnya. Memang mukmin itu memang wazan isim fa'il, ya. Kalau tashkurun sigohnya sigoh bukan isim fa'il tapi sigohnya isim fi'il mudhari. Coba dari ayat tadi. Ada yang lain? Fi'il atau isim yang bisa. Sebenarnya menarik ilmu sorof itu. Senang. Jadi kita nemu kata apa aja kita bisa utak-atik gitu. Cara, ya kan? Gue hafal semua wazan, ya kan? Sulasi, mujarad, mazid, ya kan? Tasrifan istilahi dan tasrifan lugawinya gitu loh. Gue bisa menganalisa semua kata. Yang penting itu kata mutasorif atau isim atau kalimah mutasorifah, kalimah yang bisa ditasrif, yang punya tasrifan. Kalau kalimah jamidah yang begitu adanya, ya udah begitu, nggak bisa kita analisa, yang begitu dari sononya. Kayak tiflun, ya paling perubahannya mufrad, tasniyah, jamak gitu doang. Nggak bisa ada isim masdarnya, nggak ada dia. Atau fi'il madinya, fi'il mudhari'nya apa? Tiflun, nggak ada. Itu namanya kalimah jamidah atau ghairu mutasarrifah yang nggak bisa ditasrif. Selama itu mutasarrifah bisa ditasrif, mau dibawa kemana aja siap. Mau dia jadi fi'il sulasi mazid, mau jadi fi'il mujarad, masih sudah sih itu bisa sih saya analisa gitu. Bahasa sombongnya gitu, nggak boleh sombong ya. Artinya banggalah kita bisa belajar ilmu sorof, ya. Kita bisa sedikit paham ilmu sorof, terus kita sok-sokan gitu. Yang penting bukan dalam rangka sok-sokan, dalam rangka pengen praktekin atau pengen melatih kemampuan kita aja. Oke, yang lain mungkin? Yang mau coba? Pak, saya Pak. Nisa. Ya, siapa? Putri. Putri. Coba Ini, ayatnya Pak. gimana? Yang pendek-pendek aja. Wa may yaf'al dzalika udwana wa dzulman fasawfa nuslihi naro, Pak. Saufa nuslihi. Coba udwana. Wa may yaf'al dzalika udwana wa dzulman fasawfa nuslihi naro. Udwana itu sigonya
wal ghabdu. Isim masdar bukan sih, Pak? Si masdar ya. Cuma fiilnya itu ya, ya si masdar udwan, udwanun. Udwan kan artinya apa? Permusuhan kan ya? Da'ayadu bukan sih, Pak? Kalau ada ayat berdoa. Jadi udwan itu kalau dirinci, yang pertama hurufnya ain dulu. Kalau da ayat kan dal dulu. Da ayat da ain wow. Kalau udwan itu ain dal baru wow. Ada ya'du atau ada ya'di. Saya lupa itu. Yang artinya ada itu memusuhi. Udwanan. Ada ya'di udwanan. Ada ya'du kalau nggak salah. Ada ya'du udwanan. Ada memusuhi ya ya'du udwanan permusuhan. Gimana saufanus gimana ayatnya tadi? Wa may yaf'al dzalika udwana wa dzulman fasawfa nuslihi nar. Siapa yang melakukan perbuatan atas dasar permusuhan, wazulman dan kezaliman. Nah, jadi apapun itu perbuatannya tapi atas dasar itu fasawfa nuslihim nar. Maka nusli, ini nusli ini nuslihim nar. Saya kurang tahu mananya. Tapi kalau mau dilacak dia fiilnya fiil mudhari. Asla yusli. Asla yusli, nusli, nuslihim ya kami cemplungkan mungkin ya. Naro ke dalam neraka. Kami, nusli itu kami ya, kami artinya mutakalimnya yang berbicara adalah Allah. Kami akan cemplungkan mereka naro ke dalam api neraka. Naro itu ada fiil, ada apa nah? Ada jar majrur yang dibuang. Naro itu aslinya finnari. Nuslihim finnari. Kami cebloskan mereka finnari ke dalam api neraka atau di dalam api neraka. Atau naro itu bisa jadi dia maf'ul apa? Maf'ul fihi ya. Maf'ul fihi. Maf'ul fihi kan mansub ya, mansubun. Dia menjelaskan tentang tempat ya, atau disebut zorob makan ya, naron. Atau dia memang aslinya jar majrur yang kemudian dibuang. Kalau ada jar majrur kemudian huruf jarnya dibuang, itu biasanya isimnya itu dinasabkan. Kalau dulu kita nyebutnya mansubun binazil khafid. Dinasabkan karena ada jar, huruf jar yang dibuang. Naro aslinya finnari. Itu kaidah aja sih ya. Kalau udah paham itu insya Allah ketemu di mana aja pada kalimat naron ini. Wah aslinya finnari. Jadi nusli itu fi'il mudhari. Terus yang tadi udwanan isi si masdar dari ada ya'du udwanan. Ya. Oke, ada yang lain. Nisa Ali, jangan Nisa Ali. Mbak Nisa. Mana nggak ada suaranya Mbak Nisa? Tahu siapa yang lain yang mau coba? Ada Raden Ayu, ada Azkaulia, ada Najla, ada Amalia Rahma, Rizkia coba ada ayat. Silakan baca satu ayat. Nanti coba kamu, Pak, kalau ini dari kata ini benar nggak dari bentuk isim masdar bukan gitu. Coba Rizkia. Ini nggak ada gambarnya, nggak ada suaranya. Iya Pak, Hadiroh. Hadiroh, coba baca ayat.
ayat. Tunggu Pak. Yang kamu hafal atau yang kamu mau baca, silakan. Sebutkanlah. Kalau baca wudhu dulu kali. Wudhu dulu ngambil mushaf. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih. Innaka la tukhliful mi'ad. Iya. Ya. Itu banyak itu. Jami'un nasi. Jami'un itu sigohnya apa? Jami'un. Fa'ilun. Rizkia. Apa? Iya. Fa'ilun gitu ya, Pak. Itu wazan. Kalau tanya Itu sigohnya apa, bentuknya apa? Itu fi'il atau isim. Kalau isim itu isim apa? Ya. Kalau fa'ilun itu wazannya. Wazannya fa'ilun. Berarti sigohnya apa? Kalau wazannya fa'ilun. Sigo isim, Pak. Isim fa'il ya, Pak? Iya, udah jelas kok. Fa'ilun wazannya. Sigonya berarti sigo isim fa'il yang menunjukkan arti bahwa dia adalah pelakunya atau yang melakukan perbuatan. Jama'a kan mengumpulkan. Innaka jami'un. Sesungguhnya engkau, hai Allah, jami'un. Zat yang mengumpulkan. Nasi. Seluruh manusia. Liyaumil la raiba fi. Jami'un nasa apa jami'un nasi? Nasi, Pak. Nasi, karena mungkin bentuknya bukan mungkin. Memang bentuknya itu mudhof ilaih. Jami itu mudhof, nasi mudhof ilaih. Bisa juga nasa ya kalau memang ini bukan ayat Al-Quran ya. Kalau bukan ayat Al-Quran kita bisa aja bahasa jami'un nasa. Kalau an-nasa itu bisa jadi maf'ulnya dari isim fa'il yang beramal seperti amal fi'ilnya. Tapi ini ayat Al-Quran. Kita harus tunduk dengan ayat Al-Quran karena memang dari sana seperti itu. Dan tentu ada hikmahnya kenapa dibentuk mudhof dan mudhof ilaih seperti itu. Jadi jami'un nasi. Ya, jami'u itu sigohnya isim fa'il, wazannya fa'ilun, ya. Fi'ilnya apa? Jama'a yujami'u. Fi'ilnya jama'a yujami'u. Mengikuti wazan apa? Jama'a yujami'u. Fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu ini fi'il sulasi mazid biharfin atau mazid rubai yang tambahnya satu huruf yaitu huruf alif. Ya, setelah fa'fi'il. Fa'ala yufa'ilu. Seperti itu ya, Rizkia Kamelida Triani. Iya, Pak. Sudah paham belum? Insya Allah, Pak. Ada kata Terima lain kasih, di situ selain jami'u. Innaka la tukhliful mi'ad kalau nggak salah ya. Lanjutannya gitu ya. Nah, al-mi'ad. Innallaha la yukhliful mi'ad. Oh iya, innallaha la yukhliful mi'ad. La yuflihu. Apa? La yukhlifu ya. Kita udah tahu nih. La yukhlifu bentuknya apa? Fi'il ya, Pak. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Kemasukan huruf la-nya itu la apa? Nafi ya. Tidak artinya. Kalau nahi jangan. Kalau nafi tidak. Sesungguhnya Allah tidak yukhlifu, tidak
tidak menyalahi mi'ad janji. Nah, al-mi'ad ini, mi'ad ini sigonya apa? Ada yang tahu? Selain Rizkia boleh jawab. Apa Pak? Maaf tadi putus-putus. Kan di akhir ayat ada innallaha la yukhliful mi'ad. Yukhlifu tadi udah dijelasin ya. Bahwa itu sigonya fi'il mudhari. Dari akhlafa yukhlifu. Mengikuti wazan af'ala yuf'ilu. Yukhlifu. Ya. Nah, ada kalimat al-mi'ad. Al-mi'ad. Tentunya ini isim. Cuma kan kita mau nentuin ini isimnya isim apa. Isim masdar kah, isim fa'il kah, isim maf'ul kah, isim alat kah, isim zaman kah, isim makan kah. Isim maf'ul bukan, Pak? Isim maf'ul. Apa isim masdar ya Pak? Mi'ad. Mi'ad. Oke, kita kembalikan kepada fi'il madinya mi'ad apa sih? Atau apa namanya? Wa'ada ya. Kalau dari fi'ilnya itu mungkin wa'ada, yuwa'idu. Fa'ala yufa'ilu. Oke, mohon maaf ya. Ini waktunya udah habis ya. Mungkin nanti kita bisa lanjut lagi. Mohon maaf, Pak. Ini ternyata HP saya juga udah tadi pakai HP ya. Mohon maaf nih. Mohon maaf banget, Pak. Jadi kita akhiri dulu ya. Itu mungkin PR ya, Mi'ad. Nanti kita lanjutkan lagi. Ini udah jam 11. Kita akan lanjut. Saya akan lanjut ke kelas yang lain. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Qurratul Aini dan siapa? Nurdian Andini ya. Dan semuanya yang sudah belajar pada hari ini, mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang membuat kita semakin yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, taat kepada ajaran Rasulullah, semakin bisa memberikan manfaat kepada orang lain, memberikan manfaat untuk diri kita, dan semakin membuat kita selamat di dunia dan di akhirat. Wallahu muwaffiq dari saya. Cukup sekian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak.